Kita masuk yang kedua dari golongan senyawa karbon, yaitu alkohol dan eter ya. Alkohol dan eter memiliki gugus fungsi yang berbeda, tetapi jumlah atom C dan rumus molekulnya sama, yaitu CnH2n tambah 2O. Jadi rumus ini juga merupakan rumus molekul atau rumus kimia eter, juga untuk alkohol ya. Jadi mana yang membedakan antara kedua ini? Kita lihat adalah pada gugus fungsinya. Kita lihat pertama alkohol ya. Alkohol adalah senyawa turunan alkana. Satu atom ataupun lebih atom H dari alkana digantikan dengan gugus fungsi OH. Ini untuk senyawa alkohol. Maka pertanda senyawa itu alkohol adalah OH, gugus hidroksil ya. Alkohol yang mempunyai satu gugus OH disebut monoalkohol, sedangkan lebih dari satu disebut polialkohol ya. Kita lihat pertama mengenai senyawa monoalkohol, paling banyak kita jumpa ya. Senyawa akan melepaskan satu atom H, akan membentuk gugus alkil R dan digantikan oleh atom H dengan gugus OH. Maka untuk memahami itu kita lihat rumus dari senyawa monoalkohol. Nih. Kita lihat. Pada rumus senyawa alkana lihat CH4. Itu namanya metana atau nama alkananya metana. Kalau kita lihat pada rumus alkoholnya, ini lihat CH3OH, metanol atau disebut namanya metil alkohol. Kita lihat contoh 2, C26 namanya etana. Untuk alkohol ini C2H5OH atau etanol. Nih, selanjutnya kita lihat C38 ini. Kemudian C4 ini. Kemudian untuk selanjutnya secara umum pada alkana rumusnya CnH2n tambah 2 itu pada alkana. Untuk rumus alkohol ini satu atom H atau alkilnya lihat CnH2n tambah 1 OH. Tadi disebutkan melepaskan satu atom H pada senyawa alkana akan digantikan oleh gugus fungsi senyawa alkohol. Inilah dia. Lihat bandingkan ini. Nih. Tambah 2. Di sini tambah 1. Ya. Nih, digantikan oleh OH. Namanya alkil alkohol atau alkohol. Ya. Apa namanya alkohol atau alkil alkohol ya. Ini rumusnya. Rumus umum alkana adalah CnH2n tambah 2. Untuk alkohol CnH2n tambah 1H atau CnH2n tambah 2O. Ingat yang tadi. Ini. Ya, tapi yang lebih jelas supaya nampak dia senyawa alkohol seperti ini, CnH2n tambah 1OH. Ya. Bagaimana penamaan untuk senyawa alkohol? Yang intinya ini hampir sama pada penamaan yang terdapat pada senyawa alkana. Ingat, yang sudah kamu pelajari senyawa alkana ya. Sama, hampir sama urutannya. Jadi yang pertama, penamaan secara trifal atau nama dagang atau pasaran, yaitu dimulai dengan menyebutkan nama gugus alkil yang terikat pada gugus OH, kemudian diikuti oleh kata alkohol. Ini gugus alkil, Cn ini alkilnya. CnH2n tambah 1. Berapa N-nya? Itulah nama alkilnya. Ingat, kalau alkil ini nama alkana ana digantikan dengan akhiran ana digantikan dengan il. Arti kalau misalnya metana, ana gantikan dengan ilnya, berarti namanya metil. Berapa atom C-nya? Seperti itu ya. Nih. Contoh CH3OH. Ini CH3 ini namanya metil. Ini OH-nya ini namanya alkohol atau hidroksilin alkohol, maka namanya metil alkohol.
Nih, kalau kita lihat contoh 2, C2H5OH misalnya, berarti etil alkohol, itulah nama tripalnya. Ya, tapi yang agar sama penamaan ya di setiap daerah, maka kita sebutkan yang nomor B, penamaan secara IUPAC. Sering kan dengar apa IUPAC ini kalau ada kata kimia. Ini kata IUPAC. Ya, yaitu dengan mengganti akhiran A pada alkana dengan akhiran ol. Ya, pada alkana, metana, A, akhiran A gantikan dengan ol. Ini. Maka metanol, ya. Maka menjadi yang disebut alkanol, ya, alkana, A gantikan dengan ol, berarti alkanol, ya. Contoh CH3OH, ini namanya metana, CH3, ya. OH-nya ini ol, berarti metanol. Kalau C2H5OH berarti namanya etanol. Kalau C-nya 4 berarti namanya butanol. Kalau C-nya 5 pentanol, ya. Kalau 6 heksa, ya. Kemudian kalau 7 hepta, ingat triple penamanya, ya. Nih. Bagaimana pemberian nama alkohol yang punya cabang gugus alkil atau cabang-cabang nih? Menurut IUPAC dengan langkah nomor 1, lihat penentuan rantai induk. Di mana ketentuan rantai induknya, Pak? Adalah yang terdapat pada senyawa ataupun pada senyawa alkana atau atom C-nya, ya. Ini penentuan rantai induk. Ini penentuan rantai induk ini yang mengikat OH atau mengandung OH dan diberi nama alkanol. Berapa rantai jumlah atom C-nya? Itulah namanya, ya. Dan kemudian diakhiri dengan ini, ya. 2. Penomoran karbon dimulai dari salah satu ujung rantai sehingga posisi gugus OH mendapat nomor terkecil. Ini. Dan nomor OH ditulis di awal nama rantai induk. Ini. Ya, saya ulang. Bagaimana penentuan rantai induk? Penentuan rantai induk adalah setiap ujung, ini ujung rantai, paling ujung. Kalau ada paling ujung dia semua itu namanya apa namanya? Alkilnya paling ujung, semua itu namanya ada menentukan penentuan rantai induk. Tetapi perhitungan karbon itu harus melalui atau melintas OH, itu rantai induknya, ya. Apabila gugus fungsi mempunyai nomor yang sama, ini apabila gugus fungsi mempunyai nomor sama dari kedua ujung, maka penomoran dimulai dari salah satu ujung yang terdekat dengan cabangnya, ya. Sehingga cabang-cabang mempunyai nomor terkecil. Jadi ada 2, perlu kamu amati. Nomor OH-nya paling kecil. Jika ada cabangnya atau tek lalaknya, itu juga nomor terkecil, ya. Ketiga, ini penentuan cabang alkil. Alkil sebagai cabang yang terikat pada rantai induk. Ini yang keempat, agar sambungan nomor 3 sebenarnya ini. Alkil yang besar diberi nomor kecil. Jika ada cabang yang sama, maka diberi awalan di jika ada 2. Tri jika 3. Dan selanjutnya ini. Lihat. Saya ulang, lihat nomor 4. Alkil yang besar diberi nomor kecil. Jika ada cabangnya misalnya CH3 dibandingkan ada satu lagi C2H5. Mana alkil terbesar? Adalah C2H5. Itu maksudnya, ya. Kemudian aturan penulisan berdasarkan urutan abjad dari nama alkil untuk penulisan cabangnya. Contoh, lihat contohnya ini. Yang mana kita tentukan rantai induk? Atom C-nya ini rantai induknya. Tapi penentuan rantai induk ini harus melalui ini, C yang berikatan dengan OH. Dari mana kita mulai itu, Pak? Boleh dari sebelah kiri ini, melintas ke kiri ke kanan. Boleh dari kanan ini. Ini ujung juga namanya ini. Ini juga ujung. Ini paling pinggir ujung kecuali OH, ya, karena gugus fungsi itu. Boleh dari sebelah ini.
hitung ke sini, ke kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Kemudian bagaimana penentuan nomornya Pak? C yang berikatan dengan OH itu adalah nomor paling kecil. Jadi kalau ini seperti ini strukturnya, dari mana kita mulai nomori? Boleh di sebelah kiri, 1, 2, 3. Ya, berarti nomor 2 paling kecil. Kalau dari kanan 1, 2, 3 sama dari kiri dan dari kanan. Tetap juga OH-nya ini pada karbon nomor 2. Maka ini boleh nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang kita utamakan di situ adalah OH nomor kecil. Ya. Ini. Maka namanya 1 propanol. Pro itu 3 ini C. 1, 2, 3. Ya. Olnya mana? Ini. Contoh 2 ini lihat strukturnya. Mana rantai induknya? Semua atom C. Semua atom C. Ini lihat seperti ini. Nih. Lihat. 1, 2, 3. Aduh. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh dari sebelah kanan kita hitung. Ya. Jangan kembali karena dari bawah, karena ujung ke ujung perhitungannya. Ini 1, 2, jangan ke bawah. Kenapa Pak? Karena di sini tidak ada OH, maka harus melintas ini. 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah boleh, 6. Kenapa boleh ke bawah Pak? Karena melintas OH. Dari bawah ini pun boleh, 1, 2, jangan ke kanan, harus ke kiri karena di sini ada OH. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh. Ke sini pun 6-nya boleh. Tetapi yang paling sempurna dia jumlah atom C terpanjang atau terbanyak ini dari 1 sampai dengan 7. Kemudian penomoran. Bolehkah dari sebelah kanan? Boleh. Boleh sebelah kiri? Boleh. Ini yang saya tulis ini adalah dari sebelah kiri. Kalau sebelah kanan 1, 2, 3, 4. Nomor 4 ini. 1, 2, 3, 4 boleh juga. Berarti boleh dari kanan, boleh dari sebelah kiri. Ya, tetapi di luar rantai induk ini lihat ini. Pointer apa ini? Lihat. Ini semua rantai induk. Di luar ini ada yang kita sebut namanya cabang alkil atau taik lalaknya. Ya. Ada. Di mana itu? Ini 1. Yang ini 1. Tetapi bahwa cabang alkil itu juga berhak nomor paling kecil. Maka kita mulai nomori yang dari sebelah kiri. Jadi cabangnya terdekat adalah pada nomor 2. Kalau kita lihat sini bagaimana? 1, 2, 3 nomor 3 ini. Sedangkan yang di sebelah kiri ada sebagai nomor 2. Maka nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdapat ciri karbonnya atau cabangnya pada nomor 2 dan nomor 5. OH-nya pada nomor 4. Maka nama lengkapnya 2,5. 2 dan 5 maksudnya 2,5 garis dimetil. Ini namanya metil. Ini juga namanya metil. Ada berapa metilnya? 2. Maka kita awali dengan di. Ini maka 25 dimetil 4 heptanol. Ini hepta 7 ya. Ini 4 heptanol. Jadi OH-nya itu pada nomor 4 ya. Lihat yang bawah ini juga. Ada 7. Ini. Sama cerita kayak nomor 2 tadi. Boleh kalian bisa belah kanan ini? Boleh. Boleh dari sini? Boleh. Boleh dari sini? Boleh. Boleh dari sini? Boleh. Tetapi catatan harus melintas OH. Misalnya ini. Lihat pointernya. Ini. Mari boleh. Ke sini boleh. Dari sini boleh. Tapi jangan ke kanan, ke kiri deh. Ini. Ke sini boleh. Atau langsung ke sini boleh. Sama itu. Harus melintas OH karena inti pengamatan kita adalah OH. Maka bagaimana penomoran karbonnya? Boleh dari sebelah? Boleh. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, CH3. Ini 1, 2, 3, sama-sama nomor 3 cabangnya. Ya.
OH-nya kalau kita nomor di sebelah kanan 1, 2, 3, nomor 4. Dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4. Dari bawah 1, 2, 3, 4. Boleh berhak semua. Tapi ada perbandingannya, pertimbangannya. Ya. Cabang alkil atau cabang terbesar berhak mendapat nomor paling kecil. Maka kita nomori dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini sebagai cabang alkil. CH2 CH3 ini kalau kita singkat penulisannya menjadi C2H5. C2H5 apa namanya? Etil. CH3 ini apa namanya? Metil. Penulisan cabang alkil itu sesuai dengan huruf abjad. Maka etil dan metil mana duluan? Adalah etil, baru metil. Maka penulisannya lengkap ini 3 etil, 5 dimetil. Maaf, ini bukan 5 dimetil, 5 metil. Buang D-nya ini ya. 5 metil 4 heptanol. Ini D-nya buang ya. Kemudian nomor 2. Jenis-jenis alkohol ini. Dari letak gugus OH pada rantai karbon, alkohol dibedakan menjadi 3 jenis ini. Pertama alkohol primer, kemudian alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Ini alkohol primernya. Apa itu alkohol primer? Adalah alkohol dengan gugus fungsi OH yang terikat pada atom C mengikat satu alkil. Ini contoh kerangkanya. Inilah CH2 yang berikatan dengan C berikatan dengan OH, tetapi mengikat satu atom C yang lainnya. Itu maksudnya. Ya, contoh ini. Etanol, itulah disebut sebagai primer. Kalau sekunder berarti 2. C yang mengikat OH akan mengikat 2 buah atom C atau 2 R. Ini contohnya, ini seperti strukturnya. Lihat ini. C mengikat OH akan mengikat 2 R. Satu ke kiri, satu ke bawah, atau satu ke kiri, satu ke atas. Seperti itu. Ya, contohnya ini. Lihat ini. Pada senyawa 2 propanol. Yang 3 ini. Alkohol tersier. Alkohol tersier ini tadi sudah ada 1, kemudian ada 2. Berarti kok tersier 3. Ini. C yang mengikat OH akan mengikat 3 buah atom C atau 3 R. Contoh ini kerangkanya, lihat. Ini. Lihat. R-nya 1 ke atas, 1 ke kiri, 1 ke bawah. Contoh senyawanya ini strukturnya. Nih. Yang namanya 2 metil 2 propanol, ya. Jadi yang kita kenal dari posisinya ada kita sebut alkohol primer, alkohol tersier, primer, alkohol sekunder, primer, dan tersier. Ya. Nih, bagaimana membedakan alkoholnya? Nih. Primer, sekunder, dan tersier dapat dibedakan dengan reaksi oksidasi. Ini. Zat oksidator, biasanya KM-4 ini hanya tulis dengan O, ya, oksidatornya. Contohnya ini reaksinya. Ini pelajari reaksinya. Nggak perlu saya terangkan reaksinya. Ini. Alkohol primer akan menjadi aldehid. Ini. Kemudian aldehid dioksidasi, direaksikan dengan O, menghasilkan asam karboksilat. Kemudian oksidasi alkohol sekunder. Ini reaksinya. Pelajari reaksinya. Ya. Alkohol tersier dapat dioksidasi dengan ini. Kita lihat isomer alkoholnya, ya. Isomer alkohol kita sebut namanya isomer posisi, berarti posisi dari OH, dan kemudian isomer rantai atau kerangka, ya. Pertama lihat isomer posisi. Isomer posisi adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, gugus fungsi sama, tetapi posisi gugus fungsinya yang berbeda.
menentukan jumlah isomer posisi alkohol ini. Kemudian langkah pertama membuat kemungkinan kerangka atom C atau karbonnya. Langkahnya yang kedua menentukan kemungkinan letak gugus OH pada posisi yang berbeda pada setiap bentuk kerangka atom C. Yang pertama membuat kerangka atom C. Contoh ini lihat. C3H7OH. Untuk membuat kerangka atom C, lihat atom C-nya berapa? 3. Tuliskan karbon nomor 1 sampai dengan nomor 3, itu yang pertama. Kemudian lengkapi dengan atom H. Kemudian tempatkan atau letakkan pada posisi OH nomor 1K atau pada nomor 2. Nih. Lihat rangkanya. Ini pada nomor 1. Ini posisi nomor 1. Sekarang kita pindahkan posisi pada nomor 2. Nih. Menjadi 2 propanol. Itulah posisinya. Ya. Kemudian ini ada disebut isomer optis. Kalau optis ini sama dengan cermin atau saya ini. Isomer optis adalah suatu senyawa yang dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi. Nih. Isomer optis dapat terjadi pada senyawa karbon yang memiliki disebut C asimetris. Apa C asimetrisnya? C asimetris adalah atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Ini. Itu yang disebut C asimetris. Memiliki atau mengikat atom gugus yang berbeda, 4 yang berbeda ini. C asimetris ditandai dengan asterik ini. Lihat. Atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Kita gambarkan setara seperti ini. Inilah C asimetrisnya. Ini asteriknya tandanya. Mana gugusnya? Lihat ke kiri. Lihat ke atas, lihat ke kanan dan lihat ke bawah. Berbeda dia. Maka kalau ada seperti ini, alkil-alkil yang diikat atau cabang-cabang yang diikatnya berbeda, maka itu kita golongkan sebagai C asimetris, ya. Nih. Maka bagaimana mengukurnya? C asimetris struktur molekulnya digambarkan berbentuk tetra, ingat tetral, merupakan struktur ruang ini, ya. Struktur molekul tetradal pada sebelah kiri cermin tidak dapat ditindihkan ini seperti telapak tangan pada struktur molekul sebelah kanan cermin, ya. Senyawa yang berputar ke kanan disebut dextro atau diberi tanda D positif sesuai dengan arah jarum jam. Sebaliknya jika berputar ke arah kiri disebut levo atau L negatif. Bagaimana menentukan jumlah isomernya? Lihat dengan rumus 2 pangkat N. N itu apa? Jumlah atom C asimetris. Apa C asimetris tadi? Memiliki 4 gugus yang berbeda. Ya. Contohnya ini 2 butanol ini. Lihat ini. Ini lihat. C asimetrisnya berbeda pada senyawa 2 butanol. Maka kalau dia pantulkan cermin lihat, agak susah nerangkannya, ya. Tapi lihatlah ini. Bayangkan dulu tangan telunjukmu ke cermin, bayangkan seperti ini, ya. Inilah cerminnya, lihat. Nih, dia berputar dia ini dari kiri ke kanan, dari massa molekul terkecil ke massa molekul terbesar, itu dia. Maka disebut dextro positif, putarannya ke arah ke sebelah kanan. Jadi kalau kita pantulkan ini, maka bayangan di cermin seperti ini kita tengok ini. Halimannya dulu baru C2-nya. Baru C, di belakangnya ini. Ini belakang, lihat, belakang. H. Ini. Lihat H3-nya ini. Kan H3 nampak ke cermin, itulah ini. Kemudian OH, hanya nampak ini. Dari mana perputarannya setelah bayangan cerminnya? Ini lihat. Dari H, massa lumus terkecil ke terbesar CH3. Mana massa molekul yang terbesar? C2H5. Mana paling besar? HO. Seperti itu, ya. Maka namanya ini disebut ini level 2 butanol. Ya. Kita lanjut. Kemudian yang ketiga isomer fungsi. Berarti gugusnya. Isomer fungsi adalah senyawa yang punya rumus molekul sama tetapi mempunyai gugus fungsi yang berbeda. Alkohol yang berisomer fungsi dengan eter akan kita pelajari nanti pada
senyawa eter. Ya, sekarang kita pelajari sifat alkoholnya dulu. Ya, lihat sifat alkoholnya. Pertama sifat fisiknya. Alkohol mempunyai gugus fungsi, Pak, yang bersifat polar. Ingat yang polar, perikatan kimia, ya. Sedangkan gugus alkil bersifat non polar. Maka rantai karbonnya semakin panjang, semakin berkurang kepolaran alkohol tersebut. Ya. Kenapa? Pengaruh karbonnya. Kemudian titik didihnya tinggi, ya. Yang disebabkan gugus fungsi OH yang sangat polar sehingga antar molekul alkohol terdapat ikatan hidrogen yang susah untuk memutuskannya, itu maknanya. Maka titik didihnya tinggi. Kemudian alkohol dengan struktur rantai pendek lebih mudah larut dalam pelarut polar. Nih, lihat contohnya pada sel polarnya. Kemudian alkohol suhu rendah C1 sampai C4 berupa zat cair encer. Kemudian ini alkohol C5 sampai C9, ya, berupa zat cair yang kental, ya. Nih. Kemudian C10 atau lebih berupa zat padat. Artinya semakin besar atau semakin banyak jumlah atom C-nya, maka dia semakin kental atau semakin padat, ya. C1 sampai C berupa zat cair encer. Ini sering kamu lihat alkohol ini. Berarti alkohol yang sering itu antara C1 sampai dengan C4. Kalau di atasnya itu sudah mulai agak kental, ya. Bagaimana sifat fisik kimianya? Alkohol itu bereaksi dengan natrium, K, Mg, dan Al membentuk alkoksida dan gas hidrogen. Ini contohnya C2H5O tambah NH, misalkan C2H5ONA tambah H2. Lihat natrium ini etana etoksida, oksi ini oksi. Jadi natrium etoksida, ya. Kemudian menghasilkan senyawa ester asam karboksilatnya. Ini ya, contohnya alkohol dengan asam karboksilat. Ini menghasilkan, lihat,